Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dari tugas akhir kelompok 2 PPKN kelas 11 IPS 4. Di dalam video ini akan berisi tentang penjelasan apa itu HAM dan juga akan berisi tentang salah satu contoh dari kasus HAM yang ada di Indonesia, yaitu kasus Trisakti. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrat melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Sedangkan menurut Konjoro Purbo Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Trisakti 1998 masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Muldoko mengatakan penyelesaian yudisial bisa dilakukan untuk kasus dugaan pelanggaran hukum, pelanggaran HAM berat baru atau yang terjadi setelah terbentuknya UU Pengadilan HAM. Pada tanggal 12 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena ada 4 mahasiswa yang tewas dalam demonstrasi tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di area kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Kekejaman aparat dengan adanya alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncak terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.00, para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa pun panik dan mulai bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat terus menembakkan ke arah mahasiswa. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Konstrat, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng dan gas air mata. Pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil dari pantulan tanah. Sekian tugas video akhir dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.